Banyak yang berperan dalam menjaga keselamatan penumpang kereta api. Ada masinis, kemudian petugas penjaga palang pintu jalur kereta api, dan ada juga profesi yang satu ini, yaitu pemeriksa rel kereta api. Ya pemirsa, inilah Madiani. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai pemeriksa jalur kereta di Daob 7 Madiun. Tidak bisa dianggap sepele karena profesi satu ini punya peran vital untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api. Ia bertugas untuk menyusuri rel kereta api dan memastikan kondisi rel dalam keadaan aman. Ia pun harus memunguti benda yang mengganggu perjalanan kereta. Contohnya batu yang bisa menyebabkan roda gerbong kereta api anjlok. Ia pun juga harus melapor jika melihat kerusakan pada jalur kereta. Selain berjuang demi keselamatan penumpang kereta api, Madiani juga berjuang untuk pendidikan sang buah hati. Dari gajinya sebagai pemeriksa rel kereta api, ia berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke salah satu perguruan tinggi favorit, yaitu Institut Perteknologi Surabaya atau ITS di Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, seperti apa keseharian seorang Madiani? Kita sudah tersambung melalui sambungan Skype langsung dengan Pak Madiani di Madiun, Jawa Timur. Coba kita sapa Pak Madiani. Selamat siang Pak, sudah bergabung Pak. Selamat siang. Iya, Pak Madiani, ini kan tadi kita sudah lihat beritanya Bapak sehari-hari bekerja sebagai pemeriksa rel kereta api. Tapi banyak sekali orang yang belum mengerti Pak, sebenarnya pekerjaan itu tuh ngecek apa saja biasanya Pak? Yaitu sebagai petugas pemeriksa jalur kereta api itu bertugas untuk memeriksa dan mengamati jalur kereta api. Sehingga dilakukan bahwa tahu tersebut. Untuk mengetahui Ya, bisa diulang Pak, mohon maaf ini sinyalnya sedikit terganggu. Jadi sudah berapa lama bekerja sebagai pemeriksa rel kereta api Pak? Jadi petugas pemeriksa jalur kereta api kurang lebih 4 tahun Pak. 4 tahun ya? Baik. Ya, kalau selama 4 tahun menjalankan tugas begitu ya Pak ya, dengan ketekunan. Nah, selama 4 tahun bekerja itu biasanya ketemu situasi yang kayak apa Pak? Yang ternyata yang memang harus ditangani. Harus ditangani itu yang menjadikan trouble itu yang mengganggu perjalanan kereta api Mbak. Yang menyebabkan kereta api harus mengurangi kecepatan, kereta api harus berhenti gitu. Misalkan ya ada rel putus, misalkan ada banjir gitu juga. Tapi banjir itu pun kalau melintas ke kereta api baru kita memberi informasi bahwa kereta api tidak bisa jalan. Oke, berarti Bapak kan memeriksa rel supaya aman dilewati oleh kereta api ya Pak ya. Tapi paling sering Pak di jalur Madiun ini ditemukan benda apa saja Pak yang membahayakan kereta Pak? Ya yang selama ini kan kadang-kadang ya itu ya namanya kadang-kadang ada kayu, mungkin ada pohon bambu roboh gitu Pak. Oke, ada nggak Pak pengalaman pada waktu Bapak mengawal gitu tiba-tiba ada kereta yang mungkin mengalami anjlok atau misalkan mengalami sedikit terpleset dari jalur rel kereta api karena adanya benda-benda seperti itu? Pernah tidak Pak? Alhamdulillah selama ini belum pernah Pak. Yang mudah-mudahan dijauhkan. Oke, biasa sehari bisa ngecek rel berapa kilometer Pak? Ya kurang lebih 8 kilo Pak. 8 kilo? Setiap harinya begitu ya? Balik malam mulai pukul 22.20 berangkat sampai ke stasiun akhir pemeriksaan jam 12.18. Kemudian paginya ngecek pagi sekitar jam 6.44 sampai ke stasiun akhir pemeriksaan jam 8.43. Baik, dan ini dilakukan dengan berjalan kaki ya Pak?
Pak Madiani ya? Betul. Dengan berjalan kaki. Iya. Nah, selama ini Pak, nilai-nilai apa yang Anda anut ya Pak ya? Ini kan dalam menjalankan tugas agar tetap tekun, teliti, dan memastikan jangan sampai ada kerusakan yang akhirnya membahayakan. Nilai-nilai apa yang selalu Anda pegang Pak dalam menjalankan profesi? Kita bertugas sesuai SOP, Pak, standar operasi prosedur gitu. Ya, kemudian ini masalah kesadaran pribadi bahwa saya sudah diberikan amanah untuk tugas sebagai pemeriksa jalur, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tugas itu dengan baik. Oke, Pak Madiani kan sudah 4 tahun ya Pak sebagai petugas untuk ngecek rel kereta api. Dan 4 tahun ini kemudian membuahkan hasil anak-anak Bapak sudah bisa sekolah sampai tinggi, sampai di ITS. Itu memang ini ya Pak ya, perjuangannya seperti apa sih Pak selama ini? Ya, alhamdulillah kita memang harus tekun gitu Pak lah. Ya memang dulu ya itu masih istilahnya masih harian atau outsourcing gitu. Kemudian ya alhamdulillah ada diberi kesempatan oleh PT Kereta Api ada kesempatan dan alhamdulillah saya bisa ikut. Kemudian bisa menjadi pegawai KAI. Oke. Itu memang, mohon maaf Pak, kalau tadi saya agak kurang dengar itu harapan Pak Madiani atau harapan anak-anak yang justru mereka bisa menjadi pegawai PT Kereta Api Indonesia begitu? Ya memang ada juga harapan seperti itu untuk menjadi pegawai PT Kereta Api. Tapi terkadang kendalanya mungkin ada persyaratan, mungkin ada tinggi badan apa lainnya gitu. Memang untuk harapan menjadi pegawai PT Kereta Api ada juga. Baik, Pak Madiani. Pak, terima kasih Pak sudah mau berbagi kisah. Semoga cerita Bapak ini bisa menjadi inspirasi untuk semua orang untuk semakin tekun bekerja apapun profesinya dan tetap memiliki semangat yang tinggi seperti Bapak. Baik, Pak Madiani, terima kasih. Selamat siang dan salam untuk keluarga ya Pak. Terima kasih Pak.